Perjanjian Baru kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Dan untuk pembacaan ini dipersilakan untuk anak-anak katekisasi untuk membaca salah satu atau dua orang, coba berganti-gantian membaca. Dipersilakan. Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Dibagi bagian. Efesus 5 ayat 1 sampai 21 dengan judul berikut hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebajikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih buat anak katekisasi. Demikian berita firman Tuhan. Terpujilah Kristus selamanya. Kita sambut dengan penyanyi Kidung Jemaat nomor 26. Pembacaan Alkitab ini, mampirlah dengar doaku, ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, dan
dalam terus. Ayat 2. Di hadapan tata rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera buat kolom 7. Ini kolom 7 setelah bertahun-tahun, mungkin baru sekarang lagi saya hadir di kolom 7. Ini yang pertama di periode sekarang. Kalau begitu bulannya tuh. Ya, ini saya lihat tadi persiapannya hebat, karena saya tidak menyangka rupanya dirangkaikan dengan terpisah dengan Ibu Pendeta Anita, Pendeta Sahrul. Wah, keren. Jadi persiapannya mantap, punya begitu menurut saya. Walaupun mulainya tidak mantap tuh Pak dengan tua tuh. Oke, itu tidak masalah. Yang penting kita mulai ibadah, ya kan? Keinginan untuk beribadah itu harusnya berapi-api, jangan cuma lawan, begitu ceritanya. Baiklah, ibu-ibu, bapak-bapak, kemudian tadi di awal-awal juga beberapa jemaat bertanya, termasuk dengan buah, Pak, mana nyanyiannya? Nah, ini lagi. Jadi kita sudah mesti mulai sekarang, sudah mesti berpikir lebih cepat ke depan, jangan mundur ke belakang. Cerita nyanyian itu, cerita kelas atau kertas-kertas nyanyian itu, saya alami dulu di sekitar tahun 75 sampai awal-awal 90-an. Itu dia, kita pakai stensil. Belum juga ada fotokopi, mungkin waktu itu masih setengah mati. Stensil, makanya menanyakan mana daftar lagu. Kalau sekarang tidak, kita harus membiasakan buka itu Alkitab, Kidung Jemaat atau HP yang ada Alkitabnya, buka Kidung Jemaat, nyanyi dari situ. Karena kita tidak boleh malas-malas. Kita harus rajin membaca. Sebetulnya Alkitab atau Alkitab ini nih ada bahayanya di dalam, banyak racunnya gitu. Dan judul kita pada saat ini Efesus 5 ayat 1 sampai 21 itu sebenarnya ini tentang hidup di dalam terang. Kita harus menjadi anak-anak terang. Sekarang yang menjadi masalah anak-anak terang itu bagaimana? Yang jelas anak terang tidak mungkin tinggal di gelap. Terang itu bukan dengan lampu atau apa, terang di hati, terang di pikiran, terang di jiwa, itu yang dimaksud. Terang di tubuh. Kalau tubuh kita terang, itu kelihatan. Kita sehat, kita kuat, kita semangat. Itu tubuh, jiwa, pikiran, roh, terang. Tidak ada gelap. Nah, itu sesuai dengan baca kita pada saat ini. Latar belakang dari Efesus 5 itu adalah tentang terang, anak-anak terang. Perikopnya tentang anak-anak terang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi Yesus Kristus, dalam pembacaan ayat 1 itu kan diawali dengan sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kenapa sebab itu? Kenapa ada kata sebab itu? Berarti ini kalimat sebab itu ada sambungan dari pasal yang sebelumnya. Kalau di pasal 4 itu tidak bisa lihat lagi. Kenapa dibilang sebab itu? Karena ada sesuatu sebelumnya.
Sebab itu kita harus jadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, anak-anak yang dikasihi atau kekasih, kita pernah jadi anak-anak mungkin semua, sudah pasti. Kita tahu dan kita merasakan bagaimana kalau kita jadi anak yang dikasihi. Pasti karena kita penurut. Kalau yang perempuan, kalau mama suruh kerja pasti mau. Bantu mama, potong bawang, potong rica-rica, segala macam. Mau membantu. Kalau anak laki-laki, coba siram bola sana, coba tangan kamu ini, coba bantu sapu-sapu dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, itu anak-anak penurut. Itulah yang dari pasal 1 yang kekasih. Bagaimana dengan kita di jemaat pada saat ini sekarang? Apakah kita ini sekarang benar-benar sudah bisa jadi anak-anak perang? Dalam pembacaan ini 1-21 kita sudah tahu itu perintah-perintah dan larangan, semuanya dilarang. Kejelekan itu bukan hidup dalam terang, kalau yang percabulan dan lain sebagainya itu. Apalagi yang muda-muda, jangan terangnya terang karena yang negatif, terangnya harus yang positif ya. Seperti 4 anak katekisasi ini hadir positif, mereka mau hadir karena saya tahu yang katekisasi kadang-kadang kurang satu, hanya 1 orang yang datang dan lain-lain sebagainya dengan banyak alasan. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi Yesus Kristus, dalam pembacaan ini kitab dari Efesus mau mengingatkan bahwa hidup anak-anak, hidup kita ini harus terang dan harus berbeda dari kehidupan yang lain, karena kita ini sudah manusia baru. Dalam pasal-pasal selain ayat-ayat selanjutnya dan pasal-pasal sebelumnya dikatakan bahwa kita adalah dahulu datang dari kegelapan, tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menjadi masalah terang di dalam Tuhan Yesus Kristus itu, apakah kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah tangga kita? Suami istri itu harus menunjukkan terang satu sama lain. Pada saat istrinya gelap, suaminya terang. Pada saat suaminya gelap, istrinya harus terang. Karena memang harus begitu. Untuk hidup baru, untuk memulai perubahan di dalam hidup, untuk melakukan pertobatan di dalam hidup, karena untuk menjadi terang ini kita harus bertobat. Untuk menjadi penurut-penurut Allah ini kita harus bertobat. Tanpa pertobatan tidak bisa, percuma, sia-sia. Dalam rumah tangga itu mulai lebih dahulu, di dalam rumah tangga kita. Kita latihan di dalam rumah tangga kita. Suami harus mengasihi istri, apapun, siapapun, bagaimanapun, walaupun istri kita seperti apa kelakuannya, cerewet, pemarah, dan lain-lain sebagainya, tetap kita harus kasihi istri kita. Itu. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar, karena itu perintah dari Tuhan Allah. Begitu juga sebaliknya, istri, apapun suami kita, kelakuannya, tindak tanduknya, mungkin kata-katanya kasar, mungkin ringan tangan dan lain-lain sebagainya, tetap istri harus tunduk kepada suami. Satu sama lain saling mempuluskan, itu tidak bisa ditawar-tawar. Itu mulai dari rumah tangga dulu. Untuk pertobatan dan untuk menjadi terang, kita harus mulai di rumah tangga dulu. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah mulut-mulut di gereja, di jemaat dan lain-lain sebagainya. Pulang rumah kita latihan, suami-suami kasihi istri, bersikaplah lebih manis, lebih lembut, karena memang istri-istri minta yang lembut manis. Istri-istri
lihatlah keadaan suami, kurangi itu kata-kata yang mencerca, marah-marah, maki-maki, dan lain sebagainya. Kekurangan suami itu bukan persoalan. Hidup ini bukan karena ekonomi saja. Hidup ini adalah turut dan satu kepada Tuhan Allah. Itu kita mulai dari rumah tangga. Demikian juga sebaliknya. Orang tua harus menghargai dan menyayangi anak-anak kita, mengasihi mereka. Jangan marah-marah dengan anak-anak semena-mena. Memang pada tempatnya anak-anak bisa dimarah, tetapi pada usia tertentu, kalau tidak salah SMP ke atas itu sudah tidak ada lagi kita pakai cambuk dan rotan. Mungkin anak-anak di bawah SMP kita harus ajar dengan cambuk. Di ujung cambuk itu ada pelajaran, ada hikmah untuk anak-anak. Sebaliknya juga anak-anak dengan orang tua patuhlah orang tua, karena orang tua itu adalah wakil dari Tuhan Allah kita. Anak-anak, pemuda-pemuda, jangan melambat untuk pemuda-pemuda untuk segera sadar bahwa sikap kepada orang tua kita. Demikian kita menjadi anak-anak terang. Dalam ayat 7 dikatakan kita harus menghindar dari kegelapan. Jangan kamu berkawan dengan mereka. Ini ayat 7 pengajaran kita. Maksudnya berkawan itu kita mengambil bagian. Sudah tahu teman kita, orang lain itu bertingkah laku di luar kewajaran. Artinya mereka itu sebenarnya gelap, tapi kita bercampur baur dengan mereka. Kita melakukan bertindak laku sama-sama mereka. Kita harus menghindar. Dan jelas dan di ayat 7, jangan kamu berkawan dengan mereka. Artinya kita tidak mengambil bagian, karena bagian hidup kita, bagian kita adalah taat dan patuh dan setia kepada semua firman Allah. Tidak ada tawar-menawar. Tentu bisa bertanya, Pak, bagaimana Pak? Kalau semua banyak sekali nih Pak, 10 hukum Allah itu 10 Pak, setengah mati mau jalan. Yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Malah kadang-kadang kita dengar, biar kita melanggar yang nomor 7, yang penting bukan yang nomor 6. Yang nomor 6 apa itu? Tentang apa itu? Nomor 6. Ada yang tahu nomor 6? Hukum nomor 6. Nomor 7 apa? Anak katekisasi. Hukum Allah yang nomor 6 apa? Belum diajar. Dulu dia tidak tahu, sekarang lupa. Ya? Dulu tidak tahu, sekarang jadi lupa Pak. Oh. Dulu Nah, tidak ini. tahu, sekarang Ini lupa. mentornya yang gini. Dulu tidak tahu. Sekarang lupa dia. Bukan. Diulang. Speak Gitu. ya, Bas Jadi speak nah, 7, Bapak. katanya kita melanggar yang nomor 7 tidak berat daripada nomor 6. Nanti bayar buat katekisasi. 7 apa? Nomor 6 karena mereka anak muda. Begitulah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang kita pandang enteng, tidak berani kita full bertobat. Bertobatnya separuh-separuh, tobat namanya itu. Tobat, kumat lagi, kumat lagi, kira-kira begitu. Itu yang banyak terjadi di dalam kehidupan kita, termasuk jemaat Getsemani juga begitu. Tobat, kumat. Hidup ini seluruhnya, hidup kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, tidak ada tawar-menawar. Hidup menuruti semua perintah Tuhan Allah. Kita jangan mengharap janji-janji. Jangan terlalu hidup mengharap dengan janji. Karena di dalam Alkitab kita ini isinya adalah perintah dan janji. Memang Tuhan menjanjikan hidup kekal abadi di surga. Tapi bagaimana kita mengharap surga kalau kelakuan kita tidak taat, tidak setia, tidak patuh,
Bukan mereka yang datang rajin ke gereja, bukan. Datang ke gereja, rajin ke gereja belum tentu itu sudah pasti hidup dalam terang, belum tentu. Bukan berarti kita mengharamkan orang-orang yang ke gereja, tidak menyalahkan orang-orang yang rajin ke gereja. Bagus, rajin ke gereja bagus. Tetapi ketahuilah bahwa ukuran Tuhan terhadap diri kita itu adalah ketaatan. Kita harus taat. Untuk taat itu kita harus bertobat. Kalau kita tidak bertobat, tidak ada. Kurangi itu omongan-omongan yang tidak perlu. Kurangi itu bergaul seperti di ayat 7 itu, berkawan dengan orang yang tidak jelas. Kalau sudah tahu-tahu tidak jelas, ngapain kita ke situ? Iya kan? Sudah tahu-tahu ini racun semua, kita malah bergaul dengan racun. Akhirnya kita keracunan. Yang anak muda itu 6-7 baca, pelajari, kira-kira begitu. Sehingga kita untuk menyatakan diri kita menjadi terang, seperti saya sampaikan tadi, harus ada di pikiran kita, harus ada di jiwa kita, harus ada di hati kita. Maka tubuh kita melampahkan terang itu sendiri. Terang itu akan terpancar di mata. Kalau mata kita jahat, kelihatan di mata. Kalau kita jahat, kelihatan di mata. Pandangan kita jahat, gitu. Apalagi di mulut. Hati-hati pakai mulut, jangan sembarangan kiri kanan. Itu tidak menunjukkan sama sekali terang. Terang yang dimaksud di sini bukan terangnya kayak lampu, bukan. Kalau lampu dipasang bukan itu yang dimaksud. Terang itu adalah dalam seluruh tingkah laku kita, dalam seluruh kehidupan kita, dalam menjalankan ketaatan. Ketaatan berarti kita dengan tertib menjalankan semua perintah Tuhan Allah tanpa kurang-kurang. Untuk latihan, saya sampaikan tadi, latihanlah di rumah. Untuk suami istri, saling menguruskan. Untuk anak-anak, dengan orang tua, saling menyayangi. Anak-anak, hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu. Maka menakut-nakuti kalau tidak sayang marah-marah mama papa, terus pendek umur, bukan. Tetapi kira-kira itulah yang dijanjikan Tuhan. Tetapi yang kita harus lakukan adalah perintahnya dulu. Kehidupan anak-anak gelap itu kelas berbeda dengan kita anak-anak terang. Kehidupan anak yang gelap itu pasti kira-kira apa ya? Gelap itu kan raba-raba, tidak jelas arahnya mau kemana. Kalau gelap juga samar-samar, kita juga jadinya samar-samar, tidak jelas apa yang kita mau lakukan. Kalau kita terang, kita berhadapan dengan anak-anak terang, semangat. Kita tidak menghalang, tidak mengharamkan ilmu pengetahuan dan lain-lain sebagainya, hasil-hasil teknologi, HP itu bukan kita mengharamkan, bukan. Tetapi hati-hatilah kita menggunakan itu sebagai anak-anak terang, karena di dalam itu juga ada hal-hal yang tidak beres. Jadi latihan buat yang anak-anak muda, orang-orang tua juga, terutamanya anak-anak muda, jangan coba-coba pegang-pegang HP kelewat lama, terus yang lain-lain yang dilihat. Karena banyak sekali yang tidak benar di dalamnya. Kita tidak boleh turut melakukan perbuatan-perbuatan gelap. Perbuatan itu gelap itu sudah jelas. Itu pelanggaran semua dalam 10 perintah 10 kumala itu sudah jelas. Dari 1 sampai 10 itu pelanggaran semua. Kalau kita langgar itu gelap sudah kita. Semua pasti kita gelap, tidak pakai tawar-menawar. Begitu juga kita melanggar hukum kasih. Kita menjalankan hukum kasih teman yang nomor 1 saja, yang nomor 2 nanti saja Pak. Kenapa nomor 2? Masih banyak urusan duniawi, begitu. Masih banyak belum selesai ini urusan. Maksudnya jadi bagaimana? Tidak Pak, bukan urusan dengan Tuhan. Kalau dengan Tuhan oke lah, kita rajin gereja, kita rajin beribadah, kita tidak menghindar persekutuan. Tapi kita melanggar yang kedua. Padahal yang kedua itu adalah sudah jelas. Yang kedua itu sama dengan yang ke-1.
Dan pada kedua hukum itu sudah jelas lagi tergantung semua isi hukum Taurat dan kita para nabi. Nah, ini orang Kristen sering mengira kita hukum kasih saja Pak, tidak lagi Taurat. Siapa yang bilang Taurat dihapus? Tidak. Jadi itu baca itu Yehezkiel segala macam nabi-nabi Ayub itu ada isinya itu. Ada perintah-perintah apa yang tidak bisa dilakukan. Itu semua tetap berlaku. Siapa yang bilang tidak berlaku? Karena kita mengira kita sebagai anak-anak terang sudah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan karya penyelamatan, kenaikannya, kebangkitannya dan lain sebagainya. Itu kita hafal semua wujud. Kita mengira itu sudah selesai, sudah aman, dosa kita sudah dihapuskan, dan selanjutnya kita duduk-duduk angkat kaki, kita ketawa sendiri, kita mungkin pesta pora, kita mungkin bergembira, tidak peduli dengan yang lain dan sebagainya, dengan yang lain-lain. Kita tetap harus peduli, kita juga harus peduli dengan si gelap itu. Bagaimana caranya kita menerangi si gelap itu? Menerangi si gelap, tetapi kita harus menjadi garam dulu. Garam itu kalau kelihatan namanya garam. Kalau dia sudah berbau, itu mantap. Itu baru namanya menggarami. Kemudian kita jadi terang. Kita menyala sendiri terang, tidak menerangi yang lain, juga keliru. Kita terang sendirian, yang lain biar saja gelap. Tidak bisa begitu. Hendaklah terang kita membawa arti bagi semua kita, bukan menjadi sia-sia. Allah begitu tegas menyatakan bahwa kita orang-orang Kristen sudah seharusnya hidup di dalam terang, dan kita tidak lagi bermain-main di dalam gelap. Gelap itu apa? Gelap itu yang jelas sudah pasti semuanya dosa. Semuanya dosa. Itulah yang namanya gelap. Si gelap menyebutkan dosa itu dikatakan dalam pasal 5 ayat 11-12 ini memalukan. Tapi dalam percakapan sehari-hari kita sering dengar kan, ngomongnya serempet-serempet dosa. Pertama ngomongnya, terakhirnya kelakuannya serempet-serempet dosa. Bukan, tadinya serempet, akhirnya masuk di dalam dosa. Ya itulah yang terjadi, dan akhirnya kita justru malah terlibat di dalam dosa. Terang kita jadi pudar, jadi kita tidak terguna. Dan apa yang dikatakan tadi dalam pembacaan kita bukan jadi berkat untuk orang lain, tetapi kita justru menjadi racun karena kita turut menikmati dosa, dan kita yang jelas sudah mendukakan Tuhan Allah kita, mendukakan Roh Kudus. Kalau kita berduka itu kayak apa? Coba ibu bapak, anak-anak muda, kalau berduka itu kayak apa? Berduka itu sedang melihat orang lain ada rasa mati, seperti mana? Itulah yang sering kita lihat. Kelakuan kita, tingkah laku kita, bukan kita menjadi anak terang manusia baru, tetapi kita justru menikmati dosa. Kita melawan kehendak Allah. Kita tidak pernah mau bertobat, kita tidak taat, kita tidak mau melakukan apa yang menjadi perintah. Justru kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin hanya berhayal mengharap mujizat terjadi dalam diri kita tanpa mau bekerja, tanpa mau berusaha, tanpa mau melakukan apa yang baik dan benar. Kira-kira begitu yang banyak terjadi. Bukan kita menjadi manusia baru di dalam Kristus, tetapi kita justru penikmat dosa, dan kita menikmati dosa ini. Apakah sebagai orang Kristen kita tidak perlu berjuang melawan dosa? Perlu. Sebagaimana kita juga perlu berjuang untuk menjadi terang, demikian juga kita berjuang melawan dosa. Dengan terang itu kita menerangi kegelapan, karena kegelapan dengan terang tidak bisa berkawan, tidak bisa berdampingan bersama-sama.
Karena terang sudah dalam bacaan kita di ayat 17, hindarilah, jangan berkawan dengan kegelapan, karena di dalam kegelapan banyak dosa. Untuk menghindari itu, kita harus bertobat, kita harus taat, kita harus melakukan semua perintah Tuhan Allah. Saya ulangi lagi, kita harus melakukan semua perintah Allah. Tidak usah kita muluk-muluk menghayal mujizat-mujizat. Lakukan dulu perintah, mujizat pun nanti yang lain ditambahkan. Yang lain ditambahkan untuk kita dicukupkan, dan kita selalu harus bersyukur, bersukacita. Sebagaimana tubuh sekarang ini bersyukur, bersukacita, karena mau melepas dua pendeta kan, pendeta Syahrul, pendeta Anita. Nanti kalau ketemu 5 tahun akan datang, lupa. Kira-kira begitu ibu. Ini boleh lupa Pak, ini boleh lupa, harus selalu ingat. Aku sekarang tak boleh lupa. Biasanya mengingat satu orang tidak gampang, tapi mengingat banyak orang kita susah. Oleh karena itu kita taat perintah Tuhan, kita lakukan. Tidak usah lagi mengharap yang muluk-muluk janji-janji. Memang di dalam Alkitab itu cuma 2 saja intinya, perintah dengan janji. Tetapi yang diharapkan oleh Tuhan Allah kita adalah perintah, bukan janji. Yang datang dari diri kita melakukan perintah, bukan kita mengharapkan janji. Kita berdoa hanya mengharapkan janji. Jadi Tuhan hidup di surga, ya betul, bagus. Tapi apa timbal baliknya? Kalau kelakuan kita tidak beres, ya kita mengharap surga. Di dalam kehidupan sehari-hari saja kita tahu, sebagai ibu, sebagai papa, kalau anak kita bandel, apa yang diharapkan? Kamu mau minta ampun, kamu mengharap tas baru, sepatu baru? Tidak, kira-kira begitu. Haraplah, lakukanlah perintah-perintah dari Tuhan Allah kita tanpa terkecuali, karena memang itu yang harus kita lakukan, tidak boleh dikecualikan. Pak, latihannya bagaimana Pak untuk Pak taat? Latihan yang tadi saya bilang, di rumah dulu, mulai dari rumah tangga kita masing-masing. Suami, kasihilah istrimu cerewet, marah, malas mandi, dan lain sebagainya, modelnya kayak apa. Sudah itu yang dianugerahi oleh Tuhan untuk suami-suami. Dibalik istri, begitu juga. Suaminya kayak model bebek, kayak apa, seperti saya agak gemuk-gemuk, itu dia. Suka berkeringat, atau suka ngeluyur, sambutlah, tunduklah, kan? Bukan tanduklah, jangan ditanduk, tunduklah. Suami mengkuduskan istri, istri mengkuduskan suami, saling mengkuduskanlah kita. Pada saat suami terang, istri jangan ikut-ikutan terus-menerus gelap. Saat istri gelap, suami harus menerangi istri. Begitu sebaliknya. Jangan kita menghindar dari terang, saling menegur dalam kasih. Dan istri itu harus tunduk setunduk-tunduknya. Ingat, jadi ibu-ibu, buat perempuan, ibu-ibu, perempuan ini adalah penolong laki-laki, membantu laki-laki. Laki-laki itu manusia lemah, perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Percayalah, laki-laki perlu bantuan perempuan. Makanya diciptakanlah wanita pendamping laki-laki. Jadi kalau Tuhan sudah kasih istri kita modelnya kayak yang kita lihat sehari-hari, ya terimalah, bersyukur, cintai dia, kasihi dia. Karena itulah satu-satunya satu-satunya harta kita yang dikaruniai langsung oleh Tuhan kita, dan kita diberkati dalam perkawinan. Begitu juga istri, jadilah pembantu penolong yang setia kepada suami, walaupun suami kita mungkin ya banyak minusnya dan lain-lain sebagainya.
Itu pelajaran dari rumah tangga kita saja lebih dulu. Tidak usah muluk-muluk mau jadi apa, lakukan dulu di rumah. Kalau terang di dalam rumah sudah ada, percayalah saudara-saudara sekalian, saudara keluar, kelihatan terang itu. Anak-anak mengasihi orang tua, hormat orang tua. Kira-kira itu inti pelajaran dari Efesus 5 ini. Nah, latar belakang dari pasal 5 ini adalah untuk menentukan langkah-langkah dalam kehidupan kita, apa yang pantas, apa yang tidak pantas, dan kita melakukan semua perintah-perintah Tuhan agar kita diperkenan menjadi perkenanan Allah. Kita berkenan dalam kehidupan kita setiap hari. Boleh bersukacita, boleh berpesta, tapi kita harus ingat dan menjaga diri. Jangan kita dari terang akhirnya jatuh ke dalam kegelapan. Kira-kira itu. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasih Yesus Kristus. Adalah kita memelihara status hidup kita sebagai anak-anak terang, sebagai manusia baru, dengan teknik atau cara yang paling sederhana. Lakukanlah mulai di rumah kita masing-masing. Belajar di rumah sendiri. Ciptakan terang, sekecil apapun terang itu, kalau dipelihara lama besar. Istri tunduk ke suami, suami mengasihi istri, anak-anak menghormati orang tua juga menyayangi anak-anak, tidak boleh pergi kasih dan sebagainya. Nanti keluarga itu dalam bentuk kolom, nampak kolom ini hidup dan kolom 7 ini dari dulu saya lihat hidup. Ini kolom termasuk kolom hidup, tuh, bulan itu sudah lama ini, cuma ya makin sedikit saya lihat ini. Kira-kira begitu. Demikianlah ibu bapak yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terang itu mengadakan kegelapan, di mana ada terang, di situ tidak ada kegelapan. Sebab terang dan gelap tidak bisa bersatu dalam satu tempat secara bersamaan. Itulah kita, jadilah anak-anak terang. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.